Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Azahra Izatul Islami, nomor presentasi 9 dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara ini memiliki 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, kemudian yang kedua adalah teori Mekah atau Arab, dan yang ketiga adalah teori Persia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Pada teori ini memiliki pendapat bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan mazhab Hanafi. Pembawanya adalah J. Pitch-Nepel. Dan J. Pitch-Nepel ini memiliki dasar teori. Yang pertama adalah kurangnya fakta yang menerangkan bahwasannya peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hubungan dagang antara Indonesia dengan India ternyata sudah lama dengan jalur melalui Indonesia Kambay ke Timur Tengah dan yang terakhir ke Eropa. Kemudian dasar yang terakhir adalah adanya batu nisan yang ditemukan adalah Sultan Samudra Pasai atau Malik As-Soleh pada tahun 1927 yang bercorak khas Gujarat. Kemudian yang kedua adalah teori Mekah atau Arab. Teori Mekah atau Arab ini berpendapat bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan dibawa oleh Profesor Buya Hamka. Kemudian teori Mekah atau Arab ini juga berpendapat masuknya Islam ke Indonesia ini dikarenakan faktor ekonomi, tetapi lebih ke motivasi dan juga dorongan untuk menyebarkan Islam. Nah, adapun dasar teori Mekah atau Arab. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat permukiman Islam atau Arab. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai telah menggunakan gelar Al-Malik, yakni gelar dari Sultan Mesir. Dan yang terakhir adalah para ahli juga mendukung teori ini menyatakan bahwasanya abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Yang terakhir adalah teori Persia. Pada teori Persia ini sama halnya dengan teori Mekah yang berpendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Tetapi pada teori Persia ini ternyata dibawa oleh pedagang Persia yang bernama Husain Jajadiningrat. Kemudian dasar teori Persia yang pertama adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura di Iran. Kemudian pada Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabwik. Kemudian di Pulau Jawa sendiri ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Kedua, kesamaan ajaran sufi yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yang bernama Al-Hajj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir adanya perkampungan Dinggiri Leran Gresik. Jalur masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Lah, mengapa sih Islam ini bisa berkembang di Indonesia? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan daerah penghubung antara perdagangan dan pelayaran, di mana Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur penghubungnya adalah Indonesia. Daerah yang banyak dikunjungi oleh pedagang muslim adalah Malaka, yang letaknya sangat strategis di tengah-tengah jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Oleh karena itu, di agama Islam di daerah Malaka ini berkembang sangat pesat. Sebelum Malaka, Islam berkembang melalui jalur Samudra Pasai, kemudian ke Malaka. Dan dari Malaka terbagi menjadi tiga wilayah. Yang pertama adalah Jawa, kemudian yang kedua adalah Sumatera Selatan, dan yang ketiga adalah Kalimantan Barat. Adapun cara-cara penyebaran Islam di Indonesia yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, yang pertama adalah pernikahan.
kedua perdagangan, ketiga pendidikan, keempat tasawuf, kemudian yang kelima adalah akulturasi budaya. Nah, pada akulturasi budaya ini dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah arsitektur, kemudian seni wayang, dan yang ketiga adalah seni tulis atau aksara. Dan yang terakhir adalah politik. Nah, dari penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia, ini juga memiliki faktor-faktor perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama adalah Islam bersifat terbuka, sehingga penyebaran agama Islam dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah penyebaran Islam ini relatif disampaikan melalui kedamaian. Ketiga, upacara-upacara yang dilakukan oleh Islam ini lebih sederhana. Kemudian yang keempat adalah syarat masuk Islam mudah, hanya dengan syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kelima, Islam ini tidak membedakan kedudukan dari siapapun. Dan yang keenam adalah yang terakhir, yakni ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah Islam dapat dijalankan dimanapun, sebab di daerah manapun sudah terdapat tempat ibadah. Kedua, para pedagang muslim yang datang ke Indonesia ini tampak seperti orang kaya, sehingga dapat memikat masyarakat Indonesia. Yang ketiga, orang Indonesia melihat bahwasanya Islam ini memiliki kekuatan spiritual dan militer yang sangat kuat. Yang keempat, adanya konflik politik internal antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini yang disebabkan kontrol yang kurang baik antara pusat dan daerah di sekitar pesisir. Kemudian yang kelima, bangsa Indonesia memiliki sifat yang terbuka, ramah, kekeluargaan, sehingga mudah menerima budaya-budaya yang lain. Dan yang terakhir adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pedagang Islam dengan warga pribumi. Nah, itu adalah sedikit ulasan belajar saya tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Selebihnya saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.